Kamu tentunya sering melihat fenomena seperti es dibiarkan terkena sinar matahari, kertas dibakar, lilin meleleh, embun di pagi hari, kayu dibakar menghasilkan abu, dan lain-lain. Apakah yang bisa kamu katakan dari peristiwa tersebut? Berubah? Ya, betul sekali. Telah terjadi perubahan, misalnya es yang dibiarkan terkena sinar matahari wujudnya berubah dari yang semula padat menjadi cair. Nah, perubahan ini disebut perubahan fisika. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika? Apakah jenis perubahan yang lain juga ada? Apa saja kah contoh-contohnya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini dengan baik. Pada video kali ini kita akan membahas dua jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, yang pertama perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zat yang berubah, akan tetapi sifat fisikanya tetap sama. Contoh perubahan fisika, pencampuran garam ke dalam air membentuk larutan garam. Secara fisik, garam berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi, sifat-sifat garam sama, yaitu asin. Nah, dalam perubahan wujud zat ada 6 jenis, yaitu mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dengan hantaran energi panas. Contoh, mentega yang dipanaskan akan mencair, atau es batu yang dibiarkan terkena paparan sinar matahari akan mencair menjadi air. Kemudian membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat akan melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dimasukkan dalam pembeku atau freezer akan menjadi es batu, atau agar-agar yang dimasak setelah didinginkan menjadi beku. Lalu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Zat melepaskan energi panasnya. Contohnya, terbentuknya salju dari butiran-butiran uap air di udara. Kemudian menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas, di mana zat memerlukan energi panas. Contoh, berubahnya air laut menjadi gumpalan awan. Atau air yang dididihkan terus-menerus akan habis karena menguap menjadi gas. Kemudian menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis, atau pengharum ruangan dan mobil yang berbentuk padatan lama-kelamaan juga akan habis. Nah, yang terakhir adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Peristiwa ini, zat melepaskan energi panas, contohnya embun pada pagi hari atau dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Lalu perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah suatu perubahan zat yang menghasilkan jenis dan sifat zat baru dan bersifat permanen. Artinya, zat hasil yang terbentuk tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu bukan perubahan fisika, tetapi tergolong perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yaitu kertas yang dibakar menjadi abu, besi yang berkarat, daun kering yang diproses menjadi pupuk kompos, dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia, yang mana terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu zat semula disebut reaktan atau pereaksi,
dan zat yang terbentuk disebut hasil reaksi atau produk. Contoh ketika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Nah, kayu ini sebagai pereaksi, sedangkan arang kayu hasil dari reaksi. Terjadinya perubahan kimia dapat diamati dari ciri-ciri yang menyertai perubahan zat tersebut, yaitu 1. Perubahan warna. Suatu zat mempunyai warna tertentu tergantung komposisi dan kandungan unsur atau senyawa dalam zat tersebut. Contoh, sendok logam yang ditempatkan di atas nyala api maka akan terbentuk warna hitam dari asap yang mengandung karbon atau arang. 2. Perubahan suhu. Ada 2 perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia, yaitu kalor yang dilepaskan dan kalor yang diserap. Kalor itu artinya sama dengan panas ya. Ketika proses reaksi kimia. Menurut perubahan suhu yang terjadi, reaksi pada kimia tersebut digolongkan menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm melepaskan kalor dan endoterm atau menyerap kalor. Kemudian berikutnya adalah endapan. Setelah bereaksi, terdapat endapan yang terbentuk di dasar larutan, utamanya pada zat yang sukar larut dalam pelarut air. Contoh, reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida yang menghasilkan endapan perak klorida yang berwarna putih. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya gas. Beberapa perubahan kimia setelah reaksi akan terdapat gas yang keluar. Contohnya, ketika membakar kertas akan terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan gas berupa asap. Nah, berikut ini adalah 10 contoh perubahan fisika. Yang pertama, baju yang berasal dari kain. Nah, bisa kita lihat bahan dasarnya adalah kain, kemudian berubah menjadi baju. Berarti yang berubah adalah bentuknya, namun sifatnya tidak berubah. Kemudian berikutnya adalah kerikil yang berasal dari batu setelah proses penumbukan. Nah, kerikil ukurannya lebih kecil daripada batu, namun tidak merubah sifat dari batu ataupun kerikil, sifatnya masih sama ya. Kemudian yang ketiga, es batu yang berasal dari air. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang keempat, tepung yang berasal dari beras. Nah, tepung lebih halus tapi sifatnya sama dengan beras, berarti perubahan fisika. Kemudian batu bata, genteng, guci yang terbuat dari tanah liat. Kue yang terbuat dari tepung. Kemudian jelly sejenis agar-agar yang terbuat dari campuran air dan pewarna gula. Kemudian kain yang berasal dari benang. Kemudian handicraft berupa pin atau gantungan kunci yang terbuat dari kain flanel. Dan yang terakhir, meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Nah, dari 10 contoh ini dapat kita ketahui bahwa pada perubahan fisika yang berubah hanya wujudnya atau bentuknya, tapi dia tidak merubah kandungan atau susunan kimia dari zat yang terbentuk dan juga zat yang membentuknya. Nah, berikutnya adalah 10 jenis perubahan kimia. Yang pertama adalah apel membusuk. Apel membusuk tidak mungkin dikembalikan lagi ke apel yang belum busuk. Nah, itu berarti dia perubahan kimia karena tidak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya. Sedangkan pada perubahan fisika, misalnya seperti es yang mencair, kalau kita masukkan ke dalam freezer lagi, dia akan menjadi es lagi. Nah, itu cirinya. Jadi perbedaan antara kimia dan fisika salah satunya adalah kalau fisika dia dapat dikembalikan ke bentuk semula, kalau kimia tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Kemudian 2, kertas yang dibakar menjadi abu. Yang ketiga, daun kering yang diproses menjadi pupuk kompos. Yang keempat, pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor. Yang kelima, fotosintesis. Yang keenam, nasi basi. Yang ketujuh, besi berkarat.
Yang kedelapan, kedelai dijadikan tempe dan tahu. Kesembilan, arang yang berasal dari pembakaran batang kayu. Dan kesepuluh, makanan yang dimakan diproses dalam tubuh manusia menjadi feses. Nah, itulah contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang pemisahan campuran. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.